Apaan tuh? Tikus, kalau jadi tikus gitu gak sih? Gak apa-apa lah jadi tikus juga. Yang penting jadi tikusnya gak di kantor. Wow. Guys, jadi gak yakin nih beli XL7 Alpha. Kenapa ya? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif lagi sama gua Tikus. Wah, koruptor. Gak lah, gua Mahtum. Oh gitu. Gua lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika nih, yang arah ke PGC tuh. Pokoknya daerah Cawang lah, ini tengah kota. Yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu sama Om Hasim, senior di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau nanya, pasti dia selalu ada jawabannya tuh. Oke, tadi konteksnya jadi nggak yakin men beli Suzuki XL7 Alpha men. Kenapa bang? Karena katanya mesin hybridnya nggak pengaruh apa-apa tuh. Kentang, Potato, pepaya. Ya pokoknya apapun itulah. Dianggap mesin hybridnya ya cuma sekedar gimmick belaka. Apa ya? Kita tes. Nih guys ya, sebenarnya kalau ngetes mah kita udah sering ya men. Yoi. Baik itu hybrid yang di XL7 Alpha maupun di yang beta. Bahkan di tipe lain yang ada hybridnya kayak model Vitara ya men ya. Vitara. Jadi gini guys, kalau teman-teman bilang itu nggak berfungsi atau cuma gimmick atau apapun itulah nggak kepake dan lain-lain. Kalau teman-teman compare-nya sama yang full hybrid, itu pasti emang akan cukup berbeda ya men ya. Diferensiasinya banyak banget karena ini mild hybrid atau smart hybrid, tidak full gitu. Dan harganya pun kan emang ini mah atau jauh lah dibandingin sama yang hybrid yang full gitu mah. Cuman yang smart hybrid ini apakah nggak berfungsi? Nggak juga. Kalau teman-teman ada di kondisi yang stop and go, yang macet jalan, berhenti lagi jalan, berhenti gitu. Ini berpengaruh banget men. Karena mesinnya nanti bisa mati set ketika direm gitu. Nanti digas lagi, jalan lagi. Kan ketika mesinnya mati itu akan menimbulkan bau bangkai ya. Enggak dong. Oh, itu. Kalau mesinnya mati berarti kan bensinnya nggak kepake. Itu bikin nambah efisiensi bahan bakar, itu satu kepake. Terus yang kedua, ketika teman-teman ada di posisi tarikan-tarikan awal ya, itu berasa banget ada suplai tenaga tambahan dari motor listriknya. Makanya sebenarnya kalau menurut gua teman-teman harusnya test drive ya men ya? Test drive. Untuk lebih memastikan lagi, terutama buat teman-teman yang tadi skeptis dan akhirnya jadi nggak yakin karena hybridnya nggak juga. Dan nggak usah khawatir juga. Takutnya hybridnya gini-gini, gitu-gitu, gitu. Baterainya dan lain-lain. Baterainya aja punya garansi sampai 8 tahun. Wah, lama. Amit-amit nih, kalaupun rusak, kalaupun ada pergantian, belum tentu yang diganti harus semuanya, men. Tidak perlu. Parsial juga bisa mungkin. Jadi, kemungkinan itu sangat jauh banget. Jadi kalau ditanya apakah ada sisi baiknya, kayaknya menurut gue dengan penambahan ini sisi baiknya jadi lebih banyak sih. Nah, jadi nggak yakin dah beli XL7 Alpha. Kenapa lagi tuh? Katanya, desainnya jadul, gitu-gitu aja, nggak berubah-berubah. Wah, sembarangan. Iya sih. Itu memang iya. Desain dari XL7 Alpha ini dari pertama kali nongol sampai sekarang cuman improvement yang tipis-tipis aja, men. Yoi. Faktanya itu. Tapi apakah itu berpengaruh pada ya tampilan mobilnya secara estetika jadi jelek, ketinggalan zaman dan lain-lain? Enggak juga, guys. Menurut gua justru nih perubahan sedikit pada bagian grill kemarin terakhir dengan di blackout pakai black glossy gini dengan palang 2 gede di bagian tengah dengan emblem Suzuki-nya gede di bagian tengah gini bikin mobil ini jadi kelihatan jadi lebih sangar menurut gua. Ya walaupun namanya desain mah selera lah, bisa beda-beda, tapi kalau gua bilang sih walaupun belum ada perubahan yang signifikan major change gitu, ini nggak ketinggalan zaman sih. XL7 Alpha punya desain untuk ukuran SUV, itu dia nonjolin kegagahan sekaligus elegan sih menurut gua. Bukan yang murni pengen nonjolin kalau dia gagah, galak, terus dia minta duit, enggak gitu. Dong, tapi lebih ke arah yang apa ya, elegan lah menurut gua. Kita bisa lihat dari kapas ini juga dibikin apa namanya muscular gitu, berotot di bagian samping. Terus perlampuannya juga udah lengkap banget guys. Dia pakai LED seamless multi reflektor, ada auto headlampnya, ada manual levelingnya, lengkap pakai DRL juga. Di bagian bawah ada fog lamp, sampai ke bagian paling bawahnya tetap ditambahin garnish kayak model underguard warna silver gitu. Jadi perpaduan warnanya main banget, gradasi warnanya tuh ada. Dari bagian samping juga begitu. Kita cek ya. Cek 1, 2, 3. Nek masjid itu. Cek sound itu Mbak ya. Kita dari bagian kaki dulu deh, karena mobil mah apalagi untuk ukuran SUV ya,
dilihatnya pasti harus dari kaki-kakinya dulu. SUV itu punya ciri khas, punya ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan, setidaknya dibandingkan sama MPV-nya gitu. Nah, dia pakai ukuran ban 195/60, ringnya ring 16, proper lah untuk ukuran low SUV. Finishing dari velgnya juga dibikin blackout gitu ya, dihitemin, digelapin, dan pengereman juga pakai cakram. Nice. Ke bagian atas juga ada over fender yang lumayan gede. Bikin penegasan bahwa mobil ini memang SUV dan gagah gitu dari bagian samping. Yang gue suka dari XL7 Alpha, di bagian atasnya di blackout. Jadi dia bikin konsep two-tone gitu, makanya gradasi warnanya main banget. Sampai ke bagian spion, itu juga di blackout. Ada lampu sennya, pelipatan sudah auto folding, pengaturannya juga sudah elektris, dan menurut gue bagus. Lengkap, bahkan sampai ke bagian sini dipasangin talang air. Ini adalah bagian bagian favorit dari warga plus 62 ya. Yoi. Mobil apapun dikasih talang air pokoknya. Yoi. Dan ini udah lengkap, dipasangin, ada. Nah, di atasnya juga ada roof rail sebagai ciri khas dari SUV lah. Mau ditambahin roof rack, roof box, enak aja. Jadi nambahin space lah intinya gitu ya. Kalau bawa barang-barang berlebih, mungkin pulang kampung, bawa pisang, bawa kelapa, bawa masalah. Wah. Enggak ya? Tapi yang pasti duitnya habis. Wow. Sepulang kampung gitu biasanya ya. Handle pintu krum-kruman pakai akses smart entry model pencet karena dia sudah keyless. Tidak ada side body molding, tapi di bagian bawah tuh ada side skirt yang berwarna silver sama seperti bagian depan. Jadi sewarna. Teman-teman bisa lihat gradasi warnanya. Cakep kan? Sekarang ke bagian belakang. Di bagian belakang pun menurut gua nggak kalah gagah ya. Rear upper spoiler, high one stop lengkap, ada defogger, LED barnya juga khas banget dari XL7, gagah. Terus ada list chrome gitu, kameranya bahkan ada 2. Terus ada list chrome juga untuk bagian plat nomornya gitu ya. Ke bagian bawah juga tetap dikasih parking sensor sama ada undercut juga di bagian bawah, itu warnanya silver juga. Jadi sewarna. Jadi kalau ada yang bilang desainnya secara keseluruhan tidak berubah, iya memang fakta. Tapi apakah itu jadul? Belum tentu. Jadi gak yakin beli XL7 Alpha karena dia SUV. Terus buat keluarga, SUV kan kaki-kakinya keras. Keluargaku pasti tidak nyaman. Wow. Mungkin yang diomongin SUV dari market leader kali. Wah. Kaki-kakinya keras. Tapi kalau SUV dari XL7 dari Suzuki ini ya, menurut gua masuk kategori kaki-kaki yang nyaman. Kenapa gitu? Ya emang settingannya dibikin nyaman. Walaupun sebenarnya ground clearance cukup tinggi juga, tapi nggak tahu ya settingannya mungkin. Jadi kita udah sering tes di jalan yang rusak, konblok yang nggak rata gitu, marka kejut, bahkan pas belokan kita cek bantingannya, ini masuk dalam kategori yang nyaman. Emang SUV terkenalnya ya kaki-kaki agak sedikit keras, bahkan mungkin ini pun si XL7 kalau dibandingkan sama MPV-nya si R3 tetap lebih empuk si R3 sebenarnya. Ini sedikit lebih keras, tapi masih masuk dalam kategori nyaman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya. Makanya sekali lagi gue bilang, kalau teman-teman nggak yakin juga, saran gue test drive dan jangan sendiri, bawa keluarga. Keluarganya bawa, suruh naik, jalan. Tetangga juga. Tetangga boleh juga ajak. Apalagi Pak RT. Istrinya. Istrinya ajak. Istrinya Pak RT. Iya. Ya bukan, maksud istrinya customer lah. Iya. Gitu. Pak RT mah sendiri aja. Oke, biar lebih yakin, kalau menurut gue sih mendingan nanya langsung sama Om Hasim nih. Gue penasaran sama harganya, katanya promonya di Dewi Sartika lagi bagus banget. Yuk. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol sama senior dari Suzuki Dewi Sartika nih. Om Hasim. Siap. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Kan Dewi Sartika terkenal diskonnya suka. Dijamin. Berapa tuh Om diskonnya? Diskonnya kepala 3 Om. Kepala 3. Kepala Kepala 3-nya gede apa kecil nih? Gede lah. Gede ya. Oh, tuh. Jadi teman-teman, ya untuk detailnya bisa negosiasi langsung lah Betul ke Om sekali. Hasim. Siap. Nah, terus katanya R3 ada diskon spesial ya? Nah, ya. Akhir tahun Om. Ya. Akhir tahun tidak cuma R3. Semua unit sih sebenarnya, tapi R3 promo gede banget Om. Ini lagi spesial case nih ya. Spesial guys, lebih besar dari ini. Tuh. Dijamin lebih besar promo R3 dibanding XL7. Buat yang lagi Tidak cari kalah mobil menarik. keluarga ya. Oke, Pilihan R3 sekarang kalau secara harga lagi kompetitif banget ya. betul banget. Dan katanya kayak Vitara juga diskonnya makin. Wah, pokoknya wah banget dah. Kepalanya Vitara banyak itu tuh ya? kepala 5. Belum kan? plus-plus ya Om. Nih. Pokoknya akhir tahun gila lah ini. Di Dewi Sartika nih kelebihannya gini guys. Jadi kalau ngomongin diskon udah sebutin aja gitu. Iyalah. Jadi udah jelas ya berapa. Nanti lebihnya berapa teman-teman tinggal nanti pastiin aja nego langsung ke Om Hasim. Sekaligus nanti kalau mau minta hitungan juga boleh tentang Boleh kredit banget. ya. Boleh banget. Apa aja Om sih promonya kalau kredit? Kalau untuk promo kredit, yang pertama kita terkait pembiayaan ya Om. Hah? Pembiayaan itu kita bisa konvensional atau syariah. Oh syariah bisa? Syariah bisa. Nggak semua sales mau ngurusin syariah Di Om? Dewi Sartika dengan Hasim bisa. Boleh syariah? Boleh. Tuh. Jadi tidak hanya dapat
mobil dan promo yang bagus, tapi dapat keberkahan. Kurang lebih seperti itu. Apalagi Om? Nah, kemudian DP ringan ya Om. DP ringan start kita dari 10%. 10% itu konsepnya harga mobil ini dikurangin diskon dulu, baru kali 10% bisa gitu? Bisa seperti itu. Bebas ya mau gimana pun? Bebas, nanti pokoknya promo banyak banget, tinggal kita nanti sesuaikan ya. Oke, apalagi Om? Kemudian yang ketiga itu ada cash bertahap. Gimana tuh? Cash bertahap itu teman-teman Maktum nih, Infomotif, bayar 50% di awal, 50%-nya lagi nanti dibayarkan di bulan ke-12. Oke, jadi cuti setahun itu ya? Betul sekali. Oke, dapat asuransi tapi? Pasti. Tetap dapat. Asuransi all risk. Ini opsi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum cukup ya? Ya. Kalau nunggu tahun depan, kapan-kapan, besok-besok mungkin harganya naik. Dijamin. PPN juga mau naik katanya. Betul sekali. Jadi buru-buru nih, mumpung promonya juga lagi bagus ya. Terus apa lagi Om? Kemudian tenor panjang ya Om. Selama Tenor apa? panjang kita maksimal bisa sampai dengan 8 tahun. Panjang juga ya? Panjang banget. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau angsurannya lebih enak di kantong nih atau lebih nyaman. Iya. Saya punya saran minimum TDP 25% up. Itu kita bisa berikan bunga yang lebih kompetitif. Oh, yang dibilang bunga net itu ini ya? Ya, Nah, kalau gue boleh rekomendasi, teman-teman kalau mau ngambil kredit yang ini nih. betul. Seleksi datanya juga nggak terlalu ketat. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Bunganya juga minim banget. Jadi kalau teman-teman total, kelebihan bayarnya itu dikit ya? Betul sekali. Nah Om, kalau mau test drive ini ada unitnya ya? Test drive? Test drive kita lengkap, tidak hanya XL7, sampai carry pickup pun kita ada. Oh, tinggal tentuin aja mau unit apa, ketemu di mana gitu ya? Ya, betul sekali. Tidak harus datang ke sini ya? Nggak harus. Teman-teman stay di rumah atau di tempat ngopi mungkin bisa. Boleh juga. Tapi kalau mau lihat unit-unit yang lain, mau datang ke sini langsung juga boleh, nanti janjian aja sama Om Ya, Hasim. betul sekali. Nah, kalau seumpama tukar tambah itu ada program khusus nggak sih Om? Tukar tambah itu kita ada program Om dari Auto Value. Auto Itu Value. ada cashback ya, di luar dari diskon ya. Itu cashback 4 juta Om. Tambahan? Tambahan. Oke, terus? Kemudian benefitnya teman-teman nih masih bisa pakai unit lama sebelum unit barunya datang. Oh, jadi teman-teman tetap nggak kehilangan mobilitas walaupun mobil lamanya statusnya sudah terjual ya? Betul sekali. Masih bisa dipakai dulu guys sampai mobil barunya datang. Ya. Ini menarik menurut gua. Dan yang paling penting ini semua resmi official langsung dari Suzuki ya? Pastinya. Oke, nah Om, kalau seumpama service warranty gitu gimana Om? Service warranty untuk XL7, R3 sama carry pickup itu warantinya 50.000 km atau 30 bulan. Itu free terkait jasa servis, part, oli, busi. Itu bisa dipakai di semua bengkel resmi Suzuki ya? Pastinya, pasti bisa. Terus kalau ada orang yang beli Beta atau Zeta yang di bawah ini nih, Oke. kan belum lengkap. Kadang suka ada yang nanya tuh, kalau kelengkapan kayak gitu kita boleh request gak sih sama salesnya gitu-gitu Om? Pastilah, boleh banget Om, kenapa tidak? Oh boleh? Yang penting di awal kita komitmen, nilainya berapa, angkanya berapa, bonusnya apa, kita di awal semua kita detailkan. Oke, bahkan mungkin yang bukan sekedar talang air dan lain, silahkan dikomunikasikan di awal aja Betul ya? sekali. Di awal saya menjaga komitmen Om, tenang aja. Kalian ngomongin data kali ya? Ya, betul sekali. Karena kan data mungkin ada kekurangan di sini, atau mungkin ada yang blacklist di sini gitu ya? Oke, Diomongin di awal ya? betul sekali. Biar ada solusinya gitu Om? Ya, pastilah. Ada solusi. Ada solusi. Kalau sama Om Hasim, semua beres lah. Kenapa gitu? Karena dia ini senior guys. Jadi permasalahan apapun biasanya kalau senior tuh selalu punya solusinya gitu. Ya. Om, kalau ada yang pengen lihat katalog digital, ada. Oh ya, bisa ke IG saya ya Om ya, IG Hasim di Hasim Suzuki SBTDS. Ada lagi nggak? Mungkin itu aja ya Om. Hah? Detailnya yang pasti nih ya, yang pasti kalau teman-teman mau mungkin mencari angsuran yang nyaman gitu kan, atau diskon yang lebih bagus, info dahulu saja. Komunikasikan dahulu, biar teman-teman tahu nih berapa nilai pastinya yang kita berikan. Nah, iya betul. Kata Om Hasim yang paling penting nanti final hitungannya itu yang Betul terbaik. sekali. Jadi jangan cuman terkesima sama diskonnya ya. Betul banget, itu poin penting Om. Itu poin penting ya guys. Ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Om Hasim. Siap. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut unitnya guys. Kita review yuk. Halo guys, jadi nggak yakin beli X7 Alpha karena dia nggak ada ADAS-nya. Ada apaan? Lo pasti mau ngomong Astra Daihatsu gitu ya. Astra Daihatsu Styling System. ADAS itu Advanced Driver Assistance System ya guys. Jadi apa ya? Dia kayak model sensing-sensingan lah. Nah di XL7 Alpha ini memang belum pakai sensing-sensingan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau dicek secara harga, harganya juga selisih jauh banget ya. Gocap. Sama yang pakai sensing-sensingan gocap gitu. Jadi kalau ditanya apakah aman tanpa sensing di XL7 Alpha, tetap aman guys.
Pengereman sudah pakai cakram. ABS. ABS, ABD, bla 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 lengkap. Terus seat belt juga lengkap, 7 orang penumpang. Apalagi airbag juga lengkap ada. Jadi sebenarnya sistem keamanan dasar untuk di mobil ini juga tetap lengkap. Dan bahkan selain itu, mobil ini juga tetap dilengkapi sama fitur-fitur yang menurut gue lumayan canggih ya. Pertama, dia ada cruise control. Jadi teman-teman bisa menguji kecepatan ketika di jalan tol biasanya. Kecepatan 40, 50, 60, 80. Jadi nggak harus selalu nginjek gas. Dan kalau mau naikin, nurunin kecepatan bisa langsung dari ini nih, steering switch yang ada di sebelah kanan. Terus di sebelah kiri juga ada pencet-pencetan untuk pengaturan audio, Bluetooth, teleponnya gitu-gitu deh. Setirnya juga menurut gue bagus, flat bottom, udah dikulit-kulitin gini. Nice. Tuas lampu, tadi udah gue bilang ya, lampunya sudah auto headlamp ya. Yoi. Terus ada manual levelingnya juga, pencetannya di sebelah kanan sini. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan electric stability program. Jadi mobilnya bisa tetap stabil. Itu mungkin yang bikin mobilnya stabil ya, walaupun dibelokkan dan lain-lain nggak terlalu limbung. Selain dari kaki-kakinya yang menurut gue lumayan enak sih. Terus ada juga mobil ini dilengkapi dengan automatic idling start stop. Biar Dia mesinnya mati ketika mobilnya berhenti sebentar, jalan lagi baru hidup lagi gitu. Jadi biar bensinnya nggak terlalu cepat habis. Jadi lebih irit. Kan semua orang suka yang irit-irit ya men. yoi. Gitu. Oke, terus di samping itu juga ada kayak gini nih kelengkapan ini nih. Ini namanya Smart Mirror yang berfungsi sebagai dashcam, bisa ngerekam langsung. Tidak hanya ke depan, tapi ke belakang juga. Makanya tadi di belakang kameranya ada 2. Satu terkoneksi ke sini, ke Smart Mirror, satu lagi terkoneksi ke head unit untuk parkir. Enak ya. Ini bawaan langsung dari Suzuki-nya, jadi menurut gue bagus. Kalau teman-teman pasang aftermarket, kayak gini bisa aja, cuma kan garansi ke elektrikalnya bisa angus juga tuh men ya. Dan bahaya, mendingan yang langsung bawaan dari Suzuki-nya. Nice. Head unit juga sudah floating. Konsepnya bisa terkoneksi ke smartphone juga, dan bahkan AC-nya juga sudah digital dan sudah auto climate, jadi sudah lengkap. Cup holder terintegrasi sama AC, terus di sini juga ada power outlet, ada laci penyimpanan terbuka, lengkap lah. Nah, ini yang paling di garis bawah ini, guys. Di XL7 Alpha ini untuk transmisinya dia pakai transmisi otomatis konvensional, dimana yang lain sekarang udah rata-rata pakainya CVT ya. CVT. CVT juga bagus sebenarnya, dua-duanya sama-sama bagus, tapi punya feel berkendara yang beda-beda. Kalau gue lebih suka konvensional karena menurut gue ini lebih nempel, perawatan juga lebih murah, lebih mudah, dan yang harus dicatat, dan ini adalah true story ya, durability dari si automatic konvensional ini, terutama yang dari Suzuki, ini menurut gue bagus banget guys. Gue lama pakai Suzuki, pakai mobil jadulnya Suzuki yang lama automatic konvensional, itu sampai sekarang, wah masih gokil sih, enak. Menurut gue awet lah gitu. Handbrake mechanical, dan di sini ada glove box yang armrestnya tuh bisa dimajuin jadi bisa menyangga ini siku lebih proper gitu. Dan tampilannya juga menurutku bagus ya. Tetap dikasih Tuhan dark charcoal kayak gini jadi kelihatan lebih mahal gitu. Sama ada silveran di bagian samping-sampingnya. Terus speaker juga lengkap, ada tweeter. Jadi driver tuh punya hiburan yang proper lah gitu. Kalau ada tweeternya, seenggaknya suaranya lebih gitu. Tidak hanya rembis aja yang Ya, beda. Iya betul. Nah, tapi ada juga yang, aduh, jadi nggak yakin nih beli Suzuki XL7 Alpha. Kan dia mah walaupun SUV tapi kelasnya low, pasti sempit. Walaupun katanya bisa untuk 7 orang penumpang, pasti sempit. Katanya pasti sempit. Nah, itu pasti belum test drive ya men ya? Belum nyobain. Sekarang itu cobain langsung di baris ketiga aja biar teman-teman tahu bahwa di baris ketiga untuk orang dewasa bisa masuk dan masih nyaman. Ayo cobain. Nih guys, gue mau masuk ya. Ini posisinya udah tadi udah dicobain standar ya. Jadi kita mau lihat apakah di baris ketiga. Gua kesempitan, Kesemutan. ada gulanya tumpah. Nah, ini tadi biar dia nyaman nih baris kedua ya. Gua duduk di baris ketiga. Di sini bisa untuk 2 orang dewasa. Tadi gue bilang tinggi gue 165 cm. Gue masih punya headroom yang cukup gede. Punya legroom juga masih ada tuh men. Jadi nggak mentok. Jadi maksudnya kalau tinggi mungkin 170, 175 di atas gua, duduk di belakang pun masih oke lah. Di sini ada cup holder juga, ada power outlet untuk ngecas, lengkap ada seat belt, terus ada ini juga nih headrest. Kalaupun ini nggak dipakai, ini bisa dilipat 50-50 pelipatannya, diratain sama bagasi bisa. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan kayak camper van gitu, tidur di mobil gitu, tiduran di baris ketiga aja kayaknya kalau buat bawa bocah gitu bisa tuh tiduran. Orang dewasa juga kalau ngeringkel gitu ini bisa sih di belakang. Dan yang paling enak kalau yang rata bagasi gini, kalau teman-teman jalan-jalan ke pegunungan, ke pantai, mundurin aja mobilnya, arahin ke belakangnya, arahin ke pemandangan, tinggal buka kap, duduk, ngopi-ngopi santai. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, masih nggak yakin? Cari tahu aja deh sendiri.
minta test drive aja sama Om Hasim biar lebih yakin ya teman-teman. Yang belum subscribe nih boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus otomotif. Dan yang belum follow akun medsos kita nih, ada IG, TikTok, wah lagi rame. Ada di bawah sini. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.